Shalom, perkenalkan nama saya Stella Victoria Sanan dengan NIM 2003030107, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-8 tentang teknologi sosial, perubahan, dan manusia perilaku. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Bab 1, perspektif. Keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma pose yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Milik mereka interaksi berdiri dan sistemetri dengan interaksi 4 dimensi masyarakat, individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini dan 4 planet bumi, prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh keduanya akan dilihat di sini. Kedasaran dinamika multidimensi ini adalah yang pertama dari 4 tahap yang diperlakukan untuk perubahan pribadi dengan ini untuk menginformasikan skala besar yang berkelanjutan. Yang kedua, prinsip. Kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan individu adalah sebab dan akibat dari kesejahteraan kolektif, karena keempat prinsip yang mempengaruhi kedua bidang perubahan, koneksi, komunitas, dan saling melengkapi hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia, menunjukkan di sini dilakukan dengan tujuan untuk mengubahnya. Upaya diinvestasikan dalam dalam usaha ini sia-sia. Kami tidak belajar tentang gravitasi di sekolah untuk membalikannya. Mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah ketika dijatuhkan tidak membuat kita menghancurkan apel di atas karpet untuk membuatnya terbang. Mengetahui mengapa mereka jatuh tidak mencegah mereka jatuh, tetapi itu membantu kami mengerti mengapa sangat berguna untuk berhati-hati saat membawa Proselenfest ke wastafel. Mendapatkan ide tentang 4 prinsip yang menopang kehidupan berguna dalam perspektif yang sama, kita dapat mengatasi keadaan terbaik yang kami memahami. Setelah kita tahu apa yang kita hadapi, kita bisa menyesuaikan, kecuali kami memiliki untuk mengembalikan atau secara sadar bergerak melawan logika yang berlaku dengan cara merusak diri sendiri. Bab 2, optimis. Setiap manusia adalah representasi mikro dari kontinum faktor berwujud dan tidak berwujud yang mempengaruhi masyarakat. Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari 4 tahap, yaitu kesadaran, penerimaan, penyelarasan, dan akuntabilitas. Bahwa pola pikir perlu melintas untuk merubah pribadi dan melalui itu transformasi sosial skala besar. Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik di dalam dan untuk individu.
Dan dengan demikian untuk masyarakat, kami menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya mempengaruhi tetapi mengoptimalkan multidimensi dinamis jika pola pikir manusia yang mendasari diarahkan kebaikan bersama. Yang kedua, teknologi harta karun dada kontak hitam kontak Pandora. Untuk mengadoptimalkan teknologi, kita harus menyadari pengaruhnya terhadap kita dan orang lain. Ini disfasilitaskan ketika kita memahami niat yang mendasari desain alat kami, apakah teknologi menguntungkan umat manusia untuk membayangkannya. Pada akhirnya tergantung pada mereka yang mendesainnya dan mereka yang menggunakan. Bagi ini mengeksplorasi kedua opsi. Menganalisis data dari 120 tahun terakhir, peneliti tertentu sekarang berpendapat bahwa umat manusia tidak hanya mencapai puncak tetapi cenderung menurun. Di sini tampaknya ada batas pada karakteristik seperti seberapa tinggi, kuat, dan cepat seseorang manusia bisa. Selain itu, dampak kita terhadap lingkungan termasuk polusi dan pernapasan global kemungkinan akan menarik batas-batas itu lebih ke bawah lagi. Bab ketiga, Sanity. Keselaraan, aspirasi, dan kondisi tindakan sosial holistik. Mengubah ini dalam turunan logis dari kesedaraan. Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita memengaruhi apa yang kita lakukan, itu menjadi alami untuk mencari mengadoptimalkan mereka melalui pengaruh yang disengaja. Keselaraan adalah ketiga dari 4 tahap menunjukkan perubahan individu yang saling melengkapi. Dari 4 ini, tahap yang berusaha untuk memunculkan komplementaritas dari 4 dimensi dari batin kita dan dari 4 dimensi masyarakat yang kita kembangkan pada akhirnya membawa orang ke diri tertinggi. Mereka jumlah orang yang mencapai tahap untuk mengkondisikan kemajuan tingkat mesos yang mencapai tahap untuk mengkondisikan kemajuan tingkat mesos lembaga membuat menuju mencapai sentik kolektif mereka pada gilirannya. Sebagai lebih dan lebih banyak mesos entis bergerak lebih dekat ke sentis mereka, daya tarik kolektif dinamik TV menarik individu tambah ke jalan baru. Yang terakhir, potensi mikro yang kurang dimanfaatkan. Setiap manusia memiliki seperangkat keterampilan, sumber daya pengalaman pribadi yang unik, sifat-sifat aliti, dan koneksi sosial. Kombinasi ini memungkinkan kita untuk menemukan artinya dengan memenuhi tujuan yang tidak dapat dicapai orang lain dengan cepat. Cara itu tidak mengidentifikasi misi itu mengapa keberadaan kita adalah jebakan pertama yang membahayakan perjalanan. Tidak bertindak atas dorongan itu, kami merasa di dalam untuk mengejar itu. Mengapa begitu kami menemukan itu adalah yang kedua. Keduanya hambatan dapat dibatasi begitu kita menyadari bahwa hambatan itu ada. Tujuannya berorientasi teknologi dapat mendorong kami untuk mengembalikan langkah-langkah yang diperlukan dan diingatkan untuk tetap di jalur setelah kita memulai. Tetapi itu tidak bisa berjalan untuk kita. Sekian dan terima kasih.